dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Kalau menurut Master Tony? Selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di podcast Sambat. Kenal, ada single hit. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di podcast Sambat. Cerita-cerita curhat-curhat sambil sebat. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Gus Hadi. Pada kali ini kita sedang di Tom's Happy. Dan kita malam ini akan mewawancarai seorang master dan juga owner dari Tom's Happy. Terima kasih juga buat Mandru Collection dan juga Malio Gelato. Apa penarikan benda goib? Penarikan benda goib. Ki paracetamol. Aku mumet. Aku gak bisa bro. Ini gimana Mbak Mita Dewi? Sudah lama gak ketemu. Ini paling parah sih. Paling parah. Kita ada di Tom's Happy. Kita ada di Tom's Happy. Nanti kita akan mewawancarai ownernya ya. Langsung ke ownernya. Kita karena kan janji kemarin mau ke Tom's Happy. Tetap bersama saya Aura Kasih dan juga saya Vita Orochimaru. Kita akan datangkan. Tapi tentunya sebelum mulai kita juga ada kopi Lampung di sini. Kopi Lampung. Betul. Nah, Siapa yang mau kita hadirkan pada malam hari ini, sayang? aduh, jangan saya. Kita musuh kali ini. Musuh saya. Kita akan menghadirkan seorang master. Master. Siapa itu? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu Profilnya. Ya, itu tadi Hijau. dari Ruatan video. ya kalau nggak salah. Ruatan Setauku dari ruatan Tom's sih. Happy. Dan ini dia adalah Master Tommy. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Ya, Master Tommy, ini adalah podcast Sambat. Jadi kita cerita, curhat sambil sebat. Sambil sebat. Betul. Boleh rokok kalau mau rokok. Monggo, Silakan. terima Silakan. kasih. Iya. Nih, di sini kita mau sambil ngobrol-ngobrol, Master. Oh iya. Yang pertama ya. Itu kan Tom's Happy itu dari Tom's-nya tuh Tommy. Betul. Tommy. Ya, Iya. kemarin gue jadi gitu. Oh, bilangnya Tommy. Master Tommy itu sebenarnya kok disematkan gelar master dan kenapa itu master? Iya, sebenarnya ya kalau itu bukan dari saya ya. Oke. Dari teman-teman. Hmm. Istilah master itu kan orang yang mumpuni atau dia menjadi pemimpin atau menguasai banyak bidang atau ya. penguasaan di satu bidang yang mendalam. Itu namanya master. Oke. Nah, kemudian teman-teman banyak yang manggil saya master. Gitu ya. Jadi gitu. mulai dari sejak itu Iya. itu mulai kapan dipanggil itu? Udah lama belum? Udah lama. Udah lama ya, berarti Udah emang lama. master beneran, Naigi. Oh, iya. Sebutan teman-teman. Oh, sebutan aja. teman-teman. Sebelumnya itu apa sih, Master? Untuk kegiatannya Kegiatan sebelum ini? Kalau profesinya kan sekarang ini ya, Ya. menyembuhkan orang ya. Iya. Kalau sebelumnya? Iya, sebelumnya saya kuliah. Oh, kuliah. Iya. Kuliah langsung terjun di dunia Iya, seperti ini. saya dulu kuliah di kedokteran gigi. Kedokteran di Oh, masih UGM. ada hubungannya. Berarti Kedokteran. Basicnya memang kedokteran gitu. Iya. Oh, oke. Ya, cuman terus saya sarjana, kemudian dokter gigi muda ya, koas. Terus saya Koas. resign.
ketika ngambil sekolah profesi itu saya resign. Terus saya total di penyihatan tradisional atau pengobatan timur ini. Karena sudah tertarik lebih banyak ya di kesehatan. Iya. Dari kecil kayak gitu saya. Oh, sejak kecil? Sejak kecil, Sudah Mas. dari kecil. Apa keluarganya apa? Beberapa kakek saya, saudara-saudara itu memang menjadi tabib atau dukun. Gitu, turun-temurun jatuhnya ya? Iya. Oh, begitu. Nah, saya dari kecil udah suka mijat dan memang diajari mijat. Atau laku-laku. Kalau orang kejawen itu ya puasa apa. Oh iya, banyak ya ininya. Iya. Kalau setelah itu kan berarti membuat Tom Seppi ya. Ya. Itu kenapa sih? Kenapa pengen membuat akhirnya? Oh, saya harus membuat ini nih, kesehatan herbal atau kesehatan tradisional atau lain-lain. Iya. Jadi waktu itu karena saya harus, itu minat saya ya. Minat saya itu di area tradisional. Kemudian saya ingin memantapkan dan bercita-cita. Bahwa dengan pengobatan tradisional itu kita juga bisa profesional kok. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin karena banyak yang melihat sebelah mata, saya juga nggak ingin kayak gitu. Karena ini ya warisan budaya leluhur kita. Namanya budaya pengobatan kan. Budaya pengobatan. Fungsinya adalah tetap kesehatan masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Nun sewu sebentar. Lek aku yang Undertaker aja. Iki malah kayak Undertaker aku. Semu banget. Semu Master, ini jujur. Ini panas ini Master. Serius panas banget. Master Tommy, saat mendirikan awal mula Tom Seppi, pernah nggak sih diremehkan sama teman-teman kayak apa sih? Gitu loh, kesehatan herbal apa? Dokter kan banyak gitu loh. Oh iya, banyak. Pernah? Banyak. Oh banyak. Bahkan mungkin ada beberapa itu yang sampai ke telinga saya dianggap gila. Ya harusnya ketika saya menyelesaikan ini, saya jadi dokter gigi kan uangnya bisa banyak kan kayak gitu. Dan itu profesi yang terhormat. Nah kayak gitu. Termasuk dari keluarga sendiri itu juga kan khawatir ini beneran apa enggak? Bisa jalan enggak gitu. Iya. Terus nanggepinnya gimana seperti itu? Terus saya memantapkan diri bahwasanya pertama yang harus saya buktikan itu kan ke orang tua saya. Dari orang bahwa tua dulu. Saya juga bisa berhasil dengan menjadi pengobat tradisional. Motif saya pertama itu membuktikan ke orang tua. Karena orang tua udah membiayai saya kuliah lama, seolah-olah nggak ada hasilnya kan kayak gitu. Saya harus bisa berhasil. Dari situlah saya semangat. Kayak gitu. Kalau dari teman-teman, Master? Dari teman-teman ya iya. Dokter kan? Ya iya. Awal-awal ya, wah itu ngapain itu? Tapi ya banyak teman tuh yang juga menghargai karena udah tahu. Dulu saya kuliah SMA tuh udah suka mijit orang. Refleksi, relaksasi gitu. Ya, pijet-pijet biasa kayak gitu. Tangan. Aku dulu sini ya. Pijet capek gitu. Ya, pijet capek ya. Aku gitu. dulu di sini, Master. Itu benar. Ya, refleksi betul. Benar ya. Ini saraf apa sih, Master? Saraf apa di sini? Ini sebenarnya bukan saraf ya. Pijet saraf itu nggak ada. Di sini bukan saraf, pemirsa. Bukan berarti. Ini jalur akupuntur namanya. Jalur akupuntur. Heku. Titik Heku. Iya. Yang diserang apa sih di sini? Ini titik large intestine 4 atau titik usus besar 4. Titik usus besar 4 di bagian sini. Iya, itu digunakan memang untuk anti nyeri biasanya, nyeri apapun. Berarti nggak bisa asal gitu? Iya. Ya ada ilmunya sebenarnya. Enggak, soalnya kalau pusing biasanya dipijet sini nih. Iya, pusing kan termasuk nyeri kan itu. Benar berarti. Iya. Benar. Enggak salah. Aku soalnya pernah di taunya aku berarti antemi dipencet gini ora mari. Kan nyeri. Iya. Saya diantemi ya. Gitu, jadi emang apa ya, kayak banyak pressure tapi tetap jalan. Iya, saya berusaha untuk istiqomah atau konsisten. Konsisten lebih tepatnya. Ya sering waktu itu sempat mikir atau ada penawaran dari luar, bisnis ini, bisnis itu. Sempat tertarik nggak? Sempat tertarik, tapi kembali lagi ke sini, Tetap ke sini lagi ya. Kenapa? Itu bisnisnya dalam bidang kesehatan juga? Ya, apapun, enggak. Apapun. Ya sering kan orang yang cerita tentang bisnis ini. Iya. Tapi ya saya tetap, pokoknya bahasa saya, apapun itu yang kita istiqomah akan keluar buahnya. Iya. Apa yang kita semai
Ya. Lanjut tapi gua aku. Kayak kita sempat. Nah, langsung kami ini kita ada kopi. Ada kopi. Oh, nggih. Ini ada kopi Lampung. Kopi Lampung. Merek apa? Bandut. Ya, ini kopi Lampung. Kopi Lampung Bandut. Lagi disiapkan karena kita ngobrol Kopi sambil ngopi. Wah, ini soalnya aku suka kan ngopi? bener. Suka kemarin saya. Iya, aku Oke, anak reggae kudu ngopi, Bro. Kopinya, Mas? Silakan. Ini saya datangkan sosok ya ini. Oh, kita datangkan sosok. Nah, serem banget. Aku mau di BW. Terima kasih, Mas. Terima Namanya kasih, siapa? Mas. Ini di sini. Ya. Ya, Baru taruh toh? situ saya. Ini baru kok. Oh, baru. Baru. Ditambah. Terima kasih. Oh, baru. Wah. Ini kayak KTP, Bro. KTP apa sih? Saya dulu Aneh gue pinjol loh. Pinjol. Kemarin ada yang minta KTP. Oh, pinjam. Gatel kafe iki. Aduh, temumplak kayak Pecah, dipecah gitu nih. Oke, kurang riset tuh ya. Oh, kurang sih. Ini sambil ngopi monggo, Master Tommy, saya juga tak ngopi iya. dulu. Ini adalah kopi Lampung dari Kita nikmati Yes, kopi Lampung dari Bandut. Bandut. Bagaimana Master rasanya? Enak ini. Mantap ya. Ini kopi beneran ini ya? Iya, Oh, ini asli. Bukan campuran-campuran. Bukan. Oke. Biasanya rasanya beda ini. Gimana Master? Boleh direview nggak itu? Rasanya Rasanya gimana? ngek. Wah, aduh, betul. ini rasanya endut banget ya. Iya, ini iya. Iya, ini Enak, karena enak. real langsung dari kopi Lampung. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung aja cek di ada nomor WA-nya di bawah, di description juga. Di sini ada ya nanti ya. Betul. Alamatnya ada di Cambahan, Go Tirto, Kecamatan Gampeng, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu sedikit tentang kopi Lampung, kalian bisa langsung cek aja dan juga langsung bisa WA di bawah. Kayak gitu ya. Yap. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tak ngopi Kita dulu. menikmati kopi. Yes, terima kasih kopi Lampung. Oke, Master Tommy. Ini mau lanjut nih. Jadi sekarang ingin tahu banyak tentang Tom Seppi sendiri. Tom Seppi tahun berapa sih? Saya mendirikan ini tahun 2009. Tahun 2009. Udah lama, Bro. 11 tambah 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Nah, awal mula naik turunnya dan sejak awal berapa terapi, sekarang berapa terapis, bisa ceritain? Ya pertama tentunya cuma satu orang. Satu saya top. Iya. Jadi ya nangani konsultasi, nangani terapi, kadang panggilan dan awal buka ya ngenes. Ya, kalau boleh sambat, Iya, boleh saya sambat ini itu justru waktu itu diminta ngenes sambat. tenang gitu. Gimana ngenesnya Master Tommy? Babat alas kalau bahasa Jawa ya. Minggu pisan syukur-syukur, 2 minggu sekali aja syukur-syukur. Pasien datang 2 minggu sekali udah Iya, bersyukur. dan itu teman biasanya. Ya, teman jatuhnya Ya syukur-syukur kayak rokok lah. Oh, udah bersyukur. Kadang ya hanya matur thank you gitu aja. Wah, aku Iya itu. Kan temen. Tak tutup gerbangnya dah aku. Itu zaman awal-awal ngenes kayak gitu. tuh, terus awal mula sendiri. Ya kemudian saya berusaha untuk terus belajar kan. Saya juga waktu itu beneran belajar tentang pengobatan tradisional atau timur. Kemudian sembari buka praktek terus mulai mulai ketika mulai ada pasien-pasien udah mulai secara berkembang. udah mulai repetitif. Ya. Kemudian ada satu murid yang minta ajar ke saya. Oh, ada. Kemudian jadi asisten saya. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang udah nggak di sini. Wah, Udah buka sendiri tuh. Soalnya udah nikah, udah di luar kota. Oh, udah di luar kota. Kirain buka Nah, sendiri. Itu berarti Gimana? pertama kali itu ya dapat Awal. asisten. Ya. Iya. Iya, terus Ya, sekarang berapa sih kalau Sekarang selain saya ada 7 orang. Oh, ada 7. Di Tom sendiri ada tim 7 orang? 8 orang. Total Oh, 8. 8. Itu Udah gede, Cak. Udah gede dan katanya tadi ngobrol di belakang itu ada jelas kayak struktur organisasinya itu jelas nggak? Ya. Oh, gitu. Jadi kita nama lengkapnya itu kan Rumah Sehat Tom Seppi. bukan Rumah sehat rumah sakit. Bukan rumah sakit ya. Yes. Kenapa rumah sehat, Master? Lah, itu memang karena kita bukan area medis. Oh, gitu. Ya, ada memang di undang-undangnya kita nggak boleh bergaya seperti medis. Nggak boleh bergaya seperti medis, berarti emang benar-benar ini udah legit Jelas, dan itu ya. ngikutin banget ya Iya. aturannya. Kayak Rumah gitu. sehat Lah, Tom terus Seppi. memang ada manajemennya. Oh, ada manajemennya. Cuman syaratnya semua yang menjadi tim kami wajib bisa terapi. Harus bisa Walaupun harus ya? dia admin, Oke. walaupun dia orang megang media atau manajernya sekalipun harus admin bisa juga? terapi.
admin juga harus bisa terapi. Harus bisa terapi. Berarti harus punya basic ya? Iya, betul. Belajarnya di sini ada Ya belajarnya ke saya semua. Wah susah Cak. Aku main daftar ya. Aku pengen basic kepinginan Tamiya pengen, racing pengen, ya saya pengen terapi gimmick tuh. galak Ini banget. gadong ya. Iki sama tuh Mita the Virgin iki. Jadi emang struggle-nya real. Nah, setelah punya 7 apa dibilangnya tim anggota Tim. Pernah terjadi gak selisih pendapat atau crash dari pendapat? Tentunya pernah. Oh pernah. Apapun itu pasti kita pernah mengalami konflik. Oke. Contoh salah satunya. Contoh paling sederhana. Salah 2 boleh. Oh banyak boleh. Oh ini Banyak boleh. Belum lama itu. Kita kan ini bangunan baru. Oke. Sini nih ya. Sini kan bangunan baru. Yep. Baru sebulanan kita pindah di sini. Sebelumnya kan di depan. Nah, ketika proses pembangunan, otomatis kan semua serba tidak nyaman. Oh iya benar. Nah, teman-teman terapis juga susah mau istirahat di mana, nggak ada tempat. Terus bongkar-bongkaran apa, akhirnya kinerja turun. Nah, ketika kinerja turun, manajernya juga, wah ini gimana ini? Bingung. Serba bingung. Iya. Itu salah satunya. Apa yang terjadi terus Master? Ada kayak apa? Saling sengit atau diem-dieman atau Sempat ada dimanapun namanya usaha, bahkan toko pun menyatukan banyak kepala ya? Iya. Ya, itu Tapi kemudian kita kan sistem di sini itu profesional kekeluargaan. profesional. Secara kerja kita harus profesional, tapi pendekatannya juga kekeluargaan. Oke. Nah, otomatis saya sebagai owner juga saya turun tangan, kemudian melakukan rapat kayak gitu. Kita rapat tuh continue soalnya. Oh, ada ini secara terus menerus ya. Iya. Jadi sebisa mungkin diselesaikan permasalahannya secara musyawarah lah ke keluarga. Ya, beda sama tim podcast ini. Langsung adu jotos. Enggak bisa. Enggak bisa. Iya, mainnya ilmu langsung Master nek di podcast Sambat ini. Luar biasa podcast Sambat, kita closing ya. Sampai gelut. Harus ngapain gelut aku. Nah, Master, pada awal mula kebangkitan Orochimaru. Gojek terus Mas kowe. Iki piye to gara iki. Awal mula kan dulu sendiri. Terus pasti menangani pasien sendiri. Iya. Pernah ada ini enggak? Ada wah ini salah atau wah ini pasiennya malah marah atau gimana? Iya, Pasti pernah alami kayak gitu ya. Namanya proses belajar. Iya. Saya pernah nerapi yang itu ya, pelunturan tulang belakang itu ya. Pelunturan tulang belakangnya. Biar lentur. Krek. Oh, krek. Reposisi ya. Iya. Nah, sama Avania bukan? Iya. Bukan, ya? baru 2 atau 3 gerakan orangnya udah menggigil. Waduh, itu karena apa, Mas? Mau pingsan dia. Saya juga bingung waktu itu. Oke. Padahal ini badannya gede. Heeh. Kok bisa gini? Saya lari ambil madu, saya minumkan. Dia yang harusnya, dia orang Jakarta. Harusnya nginep di hotel kan. Hanya tidur di sini. Tidur di sini. Saya bopong itu. Lah ternyata saya lupa ada waktu namanya baru belajar. Oke. Dia tuh dari siang, dia kesini kan malam. Dari siang tuh nggak makan. Oh gitu. Nah dia hotelnya itu kira-kira 1 kiloan dari sini. Malam-malam kan kesini jam 9. Waktu itu kan belum ada kayak apa Jam kerja. ojek online kan Ojek belum ada. online belum ada. Nggak ada tukang becak, dia jalan kaki, kecapean rupanya. Kecapean belum makan. Belum makan. Saya terapi langsung. Saya lupa untuk mewawancarai dia. Oke. Ngewel, Mas. Nah, saya lupa untuk Belum di screening. ngewel. Iya. Belum di screening. Makanya belajar dari situ kita menerapkan adanya anamnesa, adanya diskusi, tanya, dan kita cek kesehatannya. Untuk awal ya mau dilakukan tindakan. Betul. Terus itu orang yang menggigil tadi gimana? Masih menggigil kabarnya sampai sekarang. Menggigil terus sekarang. Masih menggigil. Berapa lama? Enggak, itu terus tidur toh, malam tidur. Pagi udah enakan terus saya kasih makan di sini. Makan dulu. Habis itu ya fit, terus kita terapi. Jalan lagi. Cuman Lah lapar. itu menjadi pengalaman berharga bagi saya. Betul. Pertanyaannya kan kenapa? Kenapa Ternyata kok bisa? G-nya atau energinya drop. Oh, Nah itu yang nggak saya drop hitung. ya. Oh iya, di Chinese ya, Qi. Iya. Iya. Karena salah satu yang saya pelajari ya ilmu Shinsei. Iya. Ilmu Bukunya Cina. kan banget tuh loh. Chi itu apa sih? Ini Master mas- kalau energi. kita energi. Chi itu Chi itu energi kalau kalian pengen Kabeh tahu. wis ngerti, sing ra ngerti ping kowe ning kowe iki. Heran, iki sapa to? Iki Saya sambil ngopi ya. iya, boleh. Siap, Master, silakan, enak ini monggo. soalnya kopi lampu kok. Lah, Bandut nih. Tambahi duitnya. Bercanda bandut. Nah, oke. Terus
yang kesini karena yang kita tahu kan kalau apa ya herbal itu hanya sampingan saja gitu. Ada nggak sih yang penyakit fatal atau parah datang ke sini? Jawabannya. Oh, ada juga yang kanker. Kanker apa itu? Iya, yang akhirnya ini kanker payudara. Kanker payudara. Yang sudah dikemo. Sudah dikemo. Jadi gini, kami karena saya backgroundnya juga medis, sebenarnya nggak terus kita pertentangkan antara medis dan tradisional. Ya. Tradisional ya. Semua itu bisa kita kolaborasikan. Iya. Nah, kayak gitu. Taruhlah, karena kami itu pendekatannya di sini holistik. Jadi tidak melulu herbal. Ada terapi fisiknya juga, ada terapi psikisnya juga. Ya. Kita dampingi klien ini bahasanya. Kalau di tradisional itu sebutannya klien, bukan pasien. Klien ya. Pasien itu medis. Medis, siap. Bedanya itu klien itu datang lalu. Ya, terus karena dia juga pendampingan, dia baru di sinar. Oh iya. Ya, habis di kemo kan. Terus kita dampingi dengan herbal dan terapi. Kayak gitu. Ada juga yang memang dia baru di kemo terus kan tubuhnya hancur, terus minta herbal kayak gitu. Untuk pendampingan obat-obatannya dia atau pengobatannya. Jadi kalau kami tidak terus melarang seorang klien untuk minum obat medis karena itu melanggar kode etik. Nggak boleh. Saya harus menghormatinya. Tapi sembuh semua itu dari sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh. Bagus perkembangannya. Keren. Tom's Happy karena kemarin saat sama Gus Hadi itu juga memang di sini di Tom's Happy itu katanya pendampinnya sampai sembuh. Iya, sampai jadi sembuh. Jadi dikontrol sampai sembuh ya. Iya betul. Itu yang itu kemarin dibutuhkan pasien. Nah, aku soalnya saya nih ke rumah sakit ya pengennya didampingi terus. Iya, soalnya betul. Kan saya nggak tahu tentang kesehatan kan. Jadi ya pengennya kayak gitu. Cewek jaluk itu. Enggak, bukan di terapi nih. Terapi sih perempuan ada. Aku ini ada game kita. Tapi sebelum game kita mau sulap deh. Ini sudah didatangkan ini. Oh iya. Saya bisa sulap. Iya. Apa? Kalian mau tahu nggak? Pesulap merah. Ini tisu ya. Bentar. Beda. Nggak usah serius. Lihat. Ya, lihat. Ini master. Lihat ya. Wih. Wah, okrok Mas. Apa? Kenapa? Ini. Aku master kaget. Wah, ada lagi. Wes angel lagi. Ada lagi enggak? Ada lagi. Enggak usah. Enggak usah. Kita mau bacain ini ada mitos atau fakta, Master. Ini mau dibacain sama. Oh, iya, ini ada sedikit sama Madonna ini gitu. Madonna. Oke, Master. Untuk soal kesurupan itu mitos atau fakta sih? Kesurupan itu mitos atau fakta? Fakta. Oke. Kesurupan itu kalau yang saya tahu juga ada beberapa kayak bisa jadi itu histeria katanya. Ya, jadi ya, makanya kita definisikan dulu kesurupan kayak apa. Nah, gitu. Kalau bilang mitos atau fakta maksudnya mitos di sudut pandang mana, fakta di sudut pandang mana. Oke, soalnya gini, kalau orang kesurupan yang pura-pura mau ditonjok sembuh sebelum ditonjok sembuh. Beberapa kali ada klien yang kesurupan di sini, saya bentak-bentak sembuh tuh. Takut dia sembuh karena takut. Setannya wedi. Setannya meleret. Jadi emang ada yang memang itu faktor psikologis, ada juga yang memang faktor masih sampai saat ini goib ya, kita belum tahu. Betul. Betul. Cuman kecenderungan kalau menurut saya akhir-akhir ini kebanyakan ya karena psikologisnya. Psikologisnya yang kena ya. Iya. Bawah sadarnya dia. Alam bawah sadar. Jadi ya itu apalagi kesurupan massal juga. Sekolah saya dulu pernah kesurupan massal gara-gara dibilang karena ini karena. Tapi serius ya? Serius. Kesurupan massal tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi ya itu fakta ya tadi. Betul. Oke, yang kedua. Setiap manusia punya energi supranatural. Mitos atau fakta, Mas? Lah, fakta. Oke. Ya, alasannya? Supranatural itu definisinya bagaimana dulu? Kembalian ke situ. Supra itu motor, Honda. Gojek aneh ngono, Mas. Jadi begini. Anda tahu akupuntur ya? Akupuntur, oke. Yang ditusuk. Yang ditusuk-tusuk jarum. Itu yang ditusuk itu bukan sarafnya, tapi energinya.
Oh, chi itu tadi. Oh, Chi-nya. energinya. Jadi jalur akupuntur itu jalur energi. Oh, bukan Itu- sarafnya itu. Bukan. Di mikroskop ya nggak kelihatan, Mas. Oke. Kan orang awam taunya ini loh, ditusuk Ya. saraf-sarafnya gitu. Enggak. Salah itu. Enggak, Salah itu besar itu, energinya. Bro. Berarti kan manusia mempunyai energi itu. Dan itu Minimal tadi ada. supranatural itu tadi. Lah iya, manusia umum juga nggak tahu kan. Fakta, manusia memiliki energi Energi supranatural. supranatural. Yang Terakhir. Terakhir ya. Terakhir ya. Manusia bisa melihat jin. Itu mitos atau fakta? Ini yang sulit. Sulit Nah, ini. Oke. Ini sulit. Ini apa ini? Keren ini. Udut sih. Udut sih. Kalau saya meyakini ada beberapa yang bisa. Oke, Hanya Manusia beberapa. tidak semuanya. Oke. indigo. Ya, Yes. indigo pun harus diverifikasi. Iya, verifikasi. Itu halu apa enggak? Oh, begitu. Loh, Anda taunya itu tuh beneran ada, taunya dari mana? Masuk Iya TV. juga sih. Kalau Yang penting masuk TV dia bilang indigo, Iya, kan? acara belum ada yang tahu ya. Masih Iya. masih belum. Ya kita nggak tahu lah ya. Iya. Soalnya kalau orang bahas mata ketiga, nanti kalau versi saya dari yang saya pelajari ada mata keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oh, sampai 7. Ya iya. Itu yang spektrum warna bukan? Apa bukan? Oh, bukan, Berarti beda lagi. pembukaan dimensi-dimensi yang lain. Oh, Kan itu. kayak gitu. Iya. Aku pernah lihat itu sing gambar ada warnanya. Tapi itu apa akhirnya tadi? Mitos atau fakta? Ya fakta. Oke, fakta. Manusia bisa walaupun tidak semua. Bisa Tidak tapi harus semua. diverifikasi ya. Tidak Harus semua ada verifikasi manusia. dan itu rumit. Betul. Betul. Nggak bisa dari Kemenkes ya. Oh nggak bisa, itu tidak ada di situ. Harus ada verifikasi. Kemenjin. Tidak ada. Oke, itu tadi mitos atau fakta yang kalian tahu. Jadi ini selain hiburan ini edukatif ya. Iya, buat Nah, kalian semua. Itu Cek mlebu ya. ikut yang bercanda iki. Kira ngel banget iki sumpah. Lanjut. Ayo Mas, kowe takon masuk aku terus. Oke. Aku ini kesel ya. Ini Master, membahas yang sedang trending nih. Oh, Terkait saya pesulap Pinky. ya, pesulap boy. Iki Pesulap anyway. Anyway. Itu yang tembangan baru. Oke. Dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Kalau menurut Ya, Master Tony ada, gimana? jadi ada statement, dia ada ya viral lah, cukup viral. baru viral. Kalimatnya kayak gitu. Kalau menurut Master Itu bahasa saya kurang bijak. kurang bijak. Kurang oke. bijak. Karena kita gini, kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Definisi dukun itu apa? Iya. Dukun itu Oh, orang yang mengobati orang lain. Yang Oh, mengobati itu ya. orang lain. Sekarang Oke. gini, dulu sebelum adanya dokter, Mm-mm. para pengobat tradisional di Indonesia tuh disebutnya apa? Dukun dong. Dukun. Dokter itu dari bahasa Inggris, Iya. tabib dari bahasa Arab, ya. terapis dari bahasa Inggris. Yes. Terapis Inggris. Iya kan? Oke. Terapis. Kalau bahasa Indonesia yang asli apa? Dukun. Dukun. Oh, dukun ya. Aku nggak Iya. tahu. Sampai sekarang ini dukun bayi masih ada. Iya, Iya, dukun ada beranak, namanya dukun ada beranak. dukun pijat. Yes. Nah, kayak gitu loh. Dukun Jadi- sunat juga. Tidak semuanya kok terus dianggap negatif. Betul. Kayak gitu. Itu yang Salah saya berarti ya, Jadi ya tidak sepakat. Kurang yang tepat. mungkin benar tapi mungkin salah juga. Nah, Ya. harusnya ada embel-embel bahasanya. Dukun yang memang suka nipu. Ya. Kayaknya Nah, itu sebenarnya dukun kita lihat itu apa-apa. potongan video, nggak tahu lengkapnya. Ada po potongan Nggak video. tahu. Potongan ada. videonya ada. Saya pernah lihat waktu dia podcastan sama Deddy Corbuzier. Oh, iya. Oke. Itu juga bilang begitu kan. Iya. Yang saya maksud tuh dukun yang memang mengaku mempunyai Oh iya. kemampuan gaib, Oh, oke. suka menipu kan kayak gitu. Iya. Kalau yang suka nipu itu yang baru ya. Iya. Yo kowe kuwi Keliru karena apapun mau dukun mau apa kalau nipu ya salah. salah. Betul. Iya. Sebenarnya apapun itu kalau menipu itu salah. Oke. Kita lihat dulu nih, ada sedikit video. Ada po videonya. Ada kan? Dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu Oh ya iya, cabul. Dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak dia nipu ya potongan- cabul. Potongan video ini di Dedi kan? Iya, itu di Deddy. Itu Kita potongan itu. iya. Kita lihat yang di Deddy Mizwar ada. Nggak ada. Nggak ada. Kowe ngawur ya? Gojek Mau ngawur ya? Iya. Oke, Master. Iya. Oke, Master. Untuk gelar seorang dukun, Master, kita kan belum tahu nih. Untuk gelar seorang dukun tuh punya label atau Verifikasi. sertifikasi gak sih? Sebenarnya dukun itu kalau sekarang kalau dalam undang-undang ya, Ya. itu namanya penyehat tradisional. Penyehat tradisional Lebih jatuhnya. spesifiknya kalau yang memang tidak berpendidikan secara formal, itu namanya penyehat tradisional empiris. Oke. Dan ini ada asosiasinya. Oh, ada. Oke. Ada asosiasi-asosiasi yang menjadi mitra Kementerian Kesehatan. Contoh kayak saya,
gitu. Saya itu di asosiasi namanya Perpatri, Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang dan Sendi. Oh, nah gitu. Legit berarti ya? Iya, dan itu nanti ada standarisasinya dari asosiasi. Kemudian asosiasi akan mengeluarkan surat rekomendasi. Oke, ke Kemenkes berarti? Ya, surat rekomendasi ini untuk mengurus namanya STPT. Apa itu STPT? Surat terdaftar penyehat tradisional. Jadi kayak izin praktek. Iya. Dari surat rekomendasi ini maju ke Dinkes masing-masing. Nah, baru nanti ada STPT-nya. Oh, dan ada standarisasinya. Dan syarat-syarat tertentu itu tadi. Loh, sebenarnya begini kok. Indonesia kan mengakui adanya satu teknik ramuan, dua teknik manual. Manual itu kayak sangkal putung, pijat. Itu manual. Kemudian klasifikasi energi. Ada. Kemudian klasifikasi olah pikir. Ada 4 itu. Nggak nyampe. Ada yang kombinasi juga. Kurang dhuwur ilmumu. Kalau mau belajar di Tom Sepi. Kalau orang bilang masalah energi itu katanya abal-abal ya, enggak, itu diakui ada. Ada. Saya sebut ya, saya agak apal soalnya. Oke. Di peraturan pemerintah PP 103 tahun 2014 tentang kesehatan tradisional. Kemudian di Permenkes peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang penyehatan tradisional empiris. Itu ada. Jadi selain literasinya ada, peraturannya juga ada gitu. Kalau lagi nih orang mau main energi, kalau nih dukun mau main energi, kalau dia memang punya STPT, ini diakui, ada asosiasinya. Oh, itu legit kalau dia ada STPT. Ada beberapa yang iya. Berarti ada aturan khusus lah untuk itu. Ada. Baik, kalau pengen tahu lebih banyak ke Tom Sepi ya. Langsung ke Tom Sepi aja. Ada olah energi, olah pikir, kayak hipnosis itu. Ya, hipnosis itu maksudnya olah terapi. Kalau olah vokal itu masuk ke Indonesia. Nah, itu musik. Oke, terakhir kocek terus iki. Milih kucing terus. Oke, terakhir ya, Pak. Rencana ke depan untuk Tom Happy sendiri gimana? Sama ini Mas, pengen minta untuk kesehatan hidup ke depannya. Harapannya. Harapannya tentunya kami di sini pengobatan timur atau tradisional itu bukan hanya menjadi alternatif. Oke. Tapi tentunya dengan area penyehatan tradisional yang rasional. Jadi penyehat tradisional seluruh Indonesia itu juga harus belajar kayak gitu, harus menjadikan diri kita masing-masing menjadi seseorang yang profesional dan melakukan teknik-teknik penyehatan tradisional atau pengobatan yang rasional kayak gitu. Sehingga karena peradaban sekarang kayak gini, kita bisa diterima oleh orang banyak. Biar bisa tetap relate lah ya. Iya, rasional itu bukan berarti harus medis ya. Iya, kita pakai bahasanya orang kecetit ya ditarik karena itu tuh. Itu rasional. Orang kecetit minum jamu tidak rasional. Iya, betul. Orang mungkin ngombe jamu itu bah dewe enggak kecetit jamu deh. Iya. Jadi harapannya lah ya untuk kesehatan. Jadi nggak cuman ini aja, tapi harus ada rasionalitas dari rasionalitas. Oke. Terima kasih banyak Mas Tommy sudah banyak ngobrol di Tom Sepi, karena kita udah jemput bola lagi. Nanti kapan-kapan kita datang lagi. Terima kasih juga udah memberi edukasi buat teman-teman. Teman-teman podcast Sambat ini. Jadi kalau kalian mau banyak tahu bisa langsung datang ke Tom Sepi juga. Kalau kalian mau ngopi langsung kopi Mbah Dut. Ada Instagramnya nggak sih? Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tom Sepi yang ada langsung di website. Google Map ada? Ya, kalau websitenya Tom Sepi ada. Websitenya Tom Sepi ini kita tampilkan. Oh, di medsos ada nih. Medsos ada. Oke. Kalian kalau mau kopi, aku ngomong apa lagi? Terima kasih telah nonton konten ini. Tonton juga konten-konten lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga untuk Malio Gelato dan juga Manru Collection T-shirt. Terima kasih juga untuk Master Tommy. Tetap di podcast Sambat, cerita-cerita curhat sambil sebat. Oke. Sahabat bos.